wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ayu Indah Ramawati, presensi 12 sebagai moderator pada presentasi kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai peradaban Islam terhadap dunia. Kelompok kami membahas tentang seni dan arsitektur. Tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman-teman saya yang bernama Alisa Ayudia Putri presensi 5, Hadijatul Kubrati presensi 17, Manisa Fitri Minawati presensi 20, dan Dewi Mutiasani presensi 11. Baik, setelah ini akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Ciri khas seni Islam yang pertama ada bentuk geometris. Bentuk geometris mendominasi seni Islam, digunakan pada masjid, istana, taman, tekstil, dan keramik. Pola seperti lingkaran, segi 6 dan segi 4 melambangkan keteraturan dan harmoni ciptaan Tuhan. Simbolismenya, pola berulang mencerminkan ketidakterbatasan dan keabadian Tuhan, mendorong kontemplasi spiritual. Penerapannya, geometri menghiasi lantai, dinding, dan langit-langit bangunan, seperti mozaik di Masjid Sultan Ahmed, Istanbul. Yang kedua ada kaligrafi. Kaligrafi Arab menjadi puncak seni Islam, menampilkan ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan tasbih, karena larangan menggambar makhluk hidup. Filosofinya yaitu menggabungkan keindahan artistik dengan spiritual, menjadikan tulisan sebagai penghormatan terhadap firman Tuhan. Penggunaannya, kaligrafi menghiasi masjid seperti Masjid Al-Ahram di Mekah dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Yang ketiga yaitu ornamen, berbentuk pola vegetatif atau bunga yang melambangkan keindahan ciptaan Tuhan. Biasanya ditemukan pada dinding, langit-langit, dan benda seni lainnya. Nah, peran seni Islam berfungsi untuk mengungkapkan kebesaran Tuhan, memperkuat nilai spiritual, dan menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat Islam. Keindahan visual mendorong pemikiran kontemplatif dan mempererat ikatan umat. Lalu yang kedua yaitu arsitektur monumental dalam Islam. Yang pertama ada Masjidil Haram, Saudi Arabia, Mekah. Struktur dan simbolisme masjid ini mengelilingi Ka'bah yang menjadi titik pusat dunia Islam. Semua elemen arsitektur Masjidil Haram termasuk tempat sholat yang luas, menara-menara tinggi, dan kolom-kolom besar dirancang untuk menampung jutaan jamaah dalam keadaan tertib dan terorganisir. Lalu peran sosial Masjidil Haram bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga merupakan pusat sosial dan budaya. Dengan desainnya yang mampu menampung banyak orang sekaligus, Masjidil Haram menjadi simbol kesatuan umat muslim di seluruh dunia. Tidak ada batas etnis ataupun kebangsaan. Lalu yang kedua ada Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Palestina, yaitu masjid situs yang sangat penting bagi umat muslim. Meskipun ukuran masjid ini tidak sebesar Masjidil Haram, arsitekturnya tetap memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Lalu pengaruh gaya Abbasiyah, terutama dengan penggunaan kubah dan mihrab yang khas. Masjid ini menjadi salah satu contoh paling indah dari arsitektur Islam abad pertengahan. Kedamaian dan juga spiritualitas. Desain interior Masjidil Aqsa yang menggunakan ornamen geometris dan kaligrafi menciptakan atmosfer spiritual yang mendalam bagi para jamaah. Yang ketiga ada Taj Mahal dari Agra, India. Taj Mahal adalah contoh utama dari arsitektur Mughal yang memadukan elemen-elemen Islam tentang budaya India, dibangun oleh Kaisar Shah Jahan sebagai makam untuk istrinya Mumtaz Mahal. Taj Mahal menggabungkan keindahan, kesederhanaan, dan kedalaman spiritual. Taj Mahal juga ada estetika dan simbolismenya juga, dengan kubah besar dan taman-taman simetris dan kolam yang memantulkan bangunan. Taj Mahal adalah representasi dari keindahan alam semesta yang diciptakan Tuhan. Selain itu, bangunan ini juga mencerminkan kebesaran cinta antara Shah Jahan dan Mumtaz Mahal. Perpaduan budaya di Taj Mahal sendiri menggabungkan arsitektur Islam menggunakan kubah dan minaret dengan
menunjukkan bagaimana seni Islam mampu menyatu dengan budaya lokal untuk menciptakan karya monumental. Yang keempat ini ada Alhambra dari Granada, Spanyol. Alhambra adalah istana yang dibangun pada abad ke-13 oleh dinasti Nasril di Spanyol dan merupakan contoh puncak dari arsitektur Islam di Eropa. Arsitektur yang harmonis ini dikenal dengan desainnya yang memadukan arsitektur Islam dengan lanskap alam sekitar. Taman-taman yang teratur, kolam yang memantulkan cahaya, dan penggunaan material seperti marmer dan keramik berwarna menciptakan kesan ketenangan dan kedamaian. Simbol kehidupan dan keabadian pada arsitektur Alhambra sering dilihat sebagai metafora dari kehidupan yang harmonis dan ketidakterbatasan Tuhan. Ornamen dan kaligrafi yang menghiasi dinding istana juga mengandung makna yang religius dan mendalam. Lalu selanjutnya ada pengaruh seni Islam terhadap seni Eropa pada masa Renaissance. Lalu yang pertama ada geometri dan motif. Seni Islam memengaruhi desain Eropa melalui pola geometris yang kompleks, terlihat pada mozaik dan dekorasi interior bangunan Renaissance. Lalu yang kedua ada kaligrafi. Kaligrafi berpengaruh pada kaligrafi Arab pada seni tipografis Eropa yang terlihat dalam pengembangan seni buku dan percetakan. Lalu yang ketiga ada pertukaran budaya. Melalui perdagangan, Eropa menerima teknik dan ide dari dunia Islam seperti penggunaan keramik dan kaca berwarna yang memperkaya seni Eropa pada masa Renaissance. Demikian presentasi dari kelompok kami dapat disimpulkan bahwa seni dan arsitektur Islam dengan keindahan geometris, kaligrafi, dan ornamen tidak hanya memperkaya kebudayaan Islam, tapi juga memberikan dampak besar pada seni Eropa, terutama pada masa Renaissance melalui pertukaran budaya yang mendalam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga penjelasan kami membawa manfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.